Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdan Syakura dan saya akan sedikit menjelaskan apa itu UNCLOS. UNCLOS atau United National Convention of the Law of ASEAN merupakan hukum laut internasional yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. UNCLOS adalah hasil perjuangan negara-negara yang memiliki laut memperluas kewenangan atas wilayah laut yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Konvensi pertama PBB tentang hukum laut dilakukan di Jenewa pada tanggal 24 Februari 1958 hingga 29 April 1958. Konferensi hukum laut dilakukan beberapa kali. Pada konferensi tersebut lahirlah UNCLOS yang saat ini menjadi hukum laut internasional. Dalam UNCLOS disebutkan definisi negara kepulauan. Definisi negara kepulauan tertulis dalam pasal 46 yang berbunyi, negara kepulauan berarti satu negara yang seluruhnya terdiri dari satu gugus atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan berarti satu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan, diantaranya, dan lain-lain. Wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat hingga pulau-pulau perairan. Dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau secara historis dianggap sebagai demikian. Apa manfaat UNCLOS di Indonesia? Nah, kalau ada yang bertanya, satu segi UNCLOS 1982 itu memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional adalah tambahan luasnya perairan, yurisdiksi nasional berikut kekayaan alam yang terkandung air laut di dasar lautnya, serta terbukanya peluang untuk manfaat laut medium transportasi. Namun dari segi lain, suatu dengan namanya UNCLOS 1982 membahas perihal hukum kelautan termasuk aturan di dalamnya. Konferensi ini didatangi pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Nah, dilansirkan dari United Nations, konvensi hukum laut dimulai berlaku pada 16 November 1994. Pemberlakuan konferensi ini berarti seluruh negara beserta harus tunduk pada peraturannya, termasuk Indonesia. Nah, secara garis besar, konvensi ini terdiri atas 320 pasal dengan 9 lampiran. Isinya berupa penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah, pokoknya yang terkait dengan kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, serta penyelesaian sengketa yang berkait dengan masalah kelautan. Apa sih isi konvensi PBB 1982? Agar lebih jelas, ini akan saya bahas. Negara pesisir, negara yang memiliki pantai, menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebih dari 20 mil. Nah, kapal laut di pesawat udara diperbolehkan melintas di selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut, ditentukan oleh garis lurus yang ditarik di titik terluar pulau. Negara dapat membentuk jalur air dan rute udara bisa dilihat oleh negara asing. Negara yang memiliki perbatasan langsung dengan laut bisa menetapkan ZEE atau zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Nah, negara asing memiliki kebebasan navigasi dan pembangunan di wilayah ZEE, termasuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Negara yang tidak memiliki pantai mendapat hak untuk mengakses laut dan
melakukan translate untuk negara lain. Seluruh negara harus turut serta dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, termasuk bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran negara terhadap konvensi. Penelitian ilmiah di kelautan JEE dan lantas kontinen haruslah tunduk pada negara pesisir jika penelitian ini dilakukan untuk tujuan perdamaian atas lainnya. Maka harus meminta persetujuan dari negara lainnya yang bergabung dengan UNCLOS 1982. Permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan dengan cara damai. Untuk sengketa bisa dilanjutkan ke pengadilan internasional atau ke pihak lainnya yang terkait dengan konvensi ini. Konvensi PBB 1982 telah ditangani oleh lebih dari 100 negara peserta. Konvensi PBB 1982 dikenal sebagai United Nations Covenant of Law the Sea atau UNCLOS 1982. Baik, terima kasih. Sedikit penjelasan saya tentang UNCLOS. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada perkataan saya yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.